Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan terhindarkan dari penyebaran penyakit yang saat ini cukup luas, menjangkiti banyak orang ya. Hari ini cukup cerah, tidak terlalu panas, cukup sejuk, cukup nyaman, lumayan macet juga ya. Ini di Jalan Raya Pasar Minggu, perjalanan kita menuju kantor ya. Seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini di Jakarta telah diterapkan kembali peraturan PSBB yang lebih ketat lagi dibandingkan dengan PSBB transisi. Jadi sebenarnya memang PSBB ini belum pernah dicabut. Masih PSBB sejak bulan April kalau tidak salah ya. Oke, kita lewat sini ya, karena ini bisa lebih cepat dan untuk memotong jalan. Selain itu juga supaya kita tidak harus mutar di daerah Lenteng Agung ya, macet di situ. Jadi PSBB itu sendiri sampai sekarang belum pernah dicabut. PSBB ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini, bahwa kemudian dilakukan banyak pembatasan di beberapa aspek dan sektor. Untuk Jakarta masih ada 11 sektor bidang usaha yang diperbolehkan untuk terus beraktivitas. Salah satunya adalah bidang usaha tempat saya bekerja. Nah, sejak PSBB yang pertama, karena pemerintah tidak memilih kebijakan untuk lockdown, maka lockdown ya, bukan lockdown, ditetapkanlah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pada saat itu di Jakarta pun diterapkan peraturan untuk seluruh warga yang ingin masuk Jakarta itu harus mengajukan izin melalui mekanisme pengajuan izin SIKM, surat izin keluar masuk. Nah, kemudian ketika pemerintah pusat sudah mulai menggaungkan campaign new normal, kita ketahui bahwa di masyarakat sendiri kemudian diasumsikan bahwa ini sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Sesungguhnya saat itu pemerintah masih, terutama pemerintah daerah itu baru menerapkan PSBB transisi. Jadi sebenarnya transisi ke kondisi di mana ketika pandemik ini mulai berakhir.
ketika pemerintah daerah Jakarta menetapkan PSBB transisi, maka disebutkan juga bahwa sewaktu-waktu mereka akan bisa melakukan atau memutuskan untuk melakukan penarikan rem darurat kembali ke situasi dengan pengetatan di sana sini kembali. Nah, yang terjadi kemudian adalah minggu ini dengan melihat tren jumlah kematian, ya bukan tingkat kematian, terus jumlah pasien positif, jumlah ketersediaan sarana kesehatan rumah sakit, dan jumlah tenaga perawat, dokter dan perawat yang saat ini akan semakin tidak mencukupi apabila tidak segera dilakukan tindakan seperti yang saat ini mereka terapkan. Ya, menurut saya cukup bijaksana, karena ini memang juga seiring dengan arahan dari Presiden sendiri bahwa kita harus fokus di masalah kesehatan terlebih dahulu sebelum kita banyak berbicara masalah ekonomi. Nah, kemudian ditentukanlah kebijakan untuk PSBB kembali. Ya, berlaku sejak hari Senin yang lalu. Ini sudah hari keempat ya. Iya, sudah hari keempat. Pada hari Senin yang lalu jalanan cukup lenggang. Itu sampai hari Selasa. Kemudian hari Rabu kemarin ternyata macet, dan sayangnya saya memang sudah merekam, cuma terlupakan memindahkan itu ya apa nih modenya di kamera, jadi ada kesalahan teknis yang tidak bisa saya perbaiki. Nah, ini hari keempat di jalur ini sih, memang kemarin juga masih lancar seperti ini, tapi nanti di Matupang itu baru akan terlihat penumpukan kendaraan. Alhamdulillah ini sampai sekarang masih cukup lancar. Petugas kebersihan juga tetap bekerja, Transjakarta juga tetap bekerja memberikan layanan. Oh ya, di depan masih hijau. Apakah kita akan keburu? Oh, sepertinya masuk. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, yang penting kita sama-sama disiplin untuk diri kita masing-masing lah. Jangan lupa kemana saja kalau kondisinya mendesak. Nah, seperti kami kan memang harus kita bekerja ya. Selalu bawa dan gunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Sekarang hand sanitizer itu cukup banyak ditemukan di mana-mana ya, tidak seperti awal-awal, bahkan sangat mahal. Tapi kalau sekarang sudah banyak produk, baik produk rumahan maupun produk pabrikan ya, di toko, di warung, kemudian di minimarket, supermarket, semuanya sudah tersedia. Ya, kalau ada teman-teman yang jual ya lebih bagus beli sama teman lah. Ya, jadi tadi sampai mana hand sanitizer, masker, hand sanitizer, kemudian juga ya
jaga jarak. Ya perubahan kehidupan sosial masyarakat, kita harus mencoba menyesuaikan diri. Sebenarnya istilah new normal itu kalau menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena normal itu menggambarkan situasi sebelum adanya perubahan, situasi apa adanya, situasi yang biasa, yang seharusnya. Kemudian jika ada istilah new normal itu maksudnya menjadi sangat lebih luar biasa seharusnya, ya kan? Nah, kalau sekarang kan berubah, hidup kita berubah, kita harus bawa masker, pakai masker, bawa hand sanitizer, sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir, ya, jaga jarak, banyak aktivitas ekonomi, sosial, budaya yang terbatasi, ya kan? Bahkan acara pernikahan pun juga banyak yang ya harus dijalankan, dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, kalau menurut saya seharusnya itu tidak disebut new normal, sebut saja new era atau apa ya, new era atau boleh new condition, ya kan? Era baru, new pattern, cara kita berkehidupan yang baru, cara kita bersosialisasi yang baru. Itu ya, ini sudah jalan Simatupang ya. Itu lancar ini. Biasanya sih di depan sana, nanti itu arah balik. Karena kita nanti balik ke arah ya. Ya. Nah itu, jadi harus new era. Jangan new normal. Karena new normal itu lah terbukti masyarakat kita itu secara umum awam berpikir bahwa sudah normal, sudah lebih dari normal, new normalnya lagi, normal yang baru. Ya, ya kita tidak bisa menyalahkan pendapat umum. Masing-masing orang berhak untuk memberikan penilaian. Oke, kita akan pindah jalur ya. Kita tidak naik flyover, karena nanti kita akan balik ke arah, masih di Jalan Simatupang. Ya, ini mulai terlihat ya. Semoga aja gak macet di depan. Ya ini memang macet karena pertemuan jalur yang mau masuk tol, kemudian yang ingin lurus lewat jalan kiri ini. Ya tapi ini nggak terlalu macet ya, alhamdulillah. Kemarin Rabu itu sangat macet tuh sampai di pas belokan pertama tadi itu. Nah, ini cukup lancar. Ya ini nggak pakai helm lagi, aduh. Nah begitulah ya. Jadi pakai masker tapi nggak pakai helm.
kita itu harus bertanggung jawab untuk diri sendiri dulu lah ya. Walaupun buat teman-teman yang mungkin tetap sendiri juga, itu tetap harus memikirkan juga keselamatan. Mengenai pandemi sendiri ini, mungkin ada juga sebagian orang yang merasa dia sehat, tidak mengalami gangguan, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, ya, tidak demam. Mungkin saja karena dia mungkin imunnya kuat, ya, bisa terjadi seperti itu. Sudah banyak pakar dan dokter yang menjelaskan hal itu. Tapi tidak berarti juga bahwa dia aman untuk orang lain kan. Kalau dia misalnya memiliki imun daya tahan tubuh yang cukup tinggi, tapi dia bisa menjadi carrier itu pembawa. Kan virusnya ada di dalam tubuhnya mungkin, tapi tidak merugikan buat yang bersangkutan. Tapi ketika dia berbicara, batuk dan sebagainya, bisa menyebar. Kita belok kiri masuk ke Bagusan. Alhamdulillah. Welcome to Kebagusan City. Kebagusan City kan ada apartemennya sendiri ya. Kebagusan Raya. Kebagusan City itu ada di situ tuh. Jalan Baung, belok itu, belok kiri depan. Belok kanan. Selamat datang di Indosat Mega Media. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, mau dicek? Iya. Maaf ya. Oke. Dari kemarin ketemu sama Pak Soleh sama Pak Dede terus. Udah. Yuk, selamat bertugas.